Lampu kristal gantung di Grand Ballroom Hotel Kaisar memancarkan cahaya menyilaukan, seolah mengejek sosok yang berdiri canggung di sudut ruangan. Musik orkestra mengalun lembut, bercampur dengan denting gelas sampahnya dan tawa renyah para elit kota Jiangbei. Malam ini adalah perayaan ulang tahun ke-50 Nyonya Wang Meiling, matriark keluarga Su yang terkenal akan kekejamannya dalam berbisnis, sekaligus ibu mertua yang paling ditakuti. Lin Feng meremas ujung jas lusuhnya. Pakaian itu sudah dicuci ratusan kali hingga warnanya memudar. Sangat kontras dengan tuxedo mahal dan gaun rancangan desainer yang dikenakan para tamu undangan. Di tangannya, sebuah kotak kecil berisi obat herbal hadiah sederhana yang dibelinya dengan sisa uang belanja. Sayur terasa semakin berat. Namun, bukan hadiah itu yang membuat keringat dingin mengalir di punggung pemuda itu. Kabar dari rumah sakit siang tadi masih terngiang di telinganya bagaikan lonceng kematian. Ibunya kritis. Operasi jantung harus dilakukan malam ini juga, atau satu-satunya keluarga yang mencintainya tanpa syarat itu akan pergi selamanya. Biaya operasi 500 juta. Lin Feng menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa-sisa harga diri yang telah lama Danyo kinjek oleh keluarga Su selama 3 tahun terakhir. Menjadi menantu yang tinggal di rumah istri membuatnya kenyang akan hinaan. Tapi demi ibunya, Lin Feng rela menjadi anjing sekalipun. Dengan langkah gemetar, lelaki itu membelah kerumunan menuju meja utama. "Ibu," panggil Lin Feng pelan. Suaranya tenggelam oleh gelak tawa di sekitar meja. Wang Meiling menoleh. Senyum di wajah wanita paruh baya itu seketika lenyap, berganti dengan tatapan jijik, seolah melihat bangkai tikus di atas piring makannya. "Untuk apa kau kesini? Bukankah aku sudah bilang, jangan menampakkan wajah sialmu saat aku sedang menjamu tamu penting?" "Maafkan saya, Ibu." Lin Feng menunduk dalam-dalam. "Tapi ini darurat, ibu saya." Dia kritis. "Rumah sakit butuh deposit 500 juta malam ini. Saya mohon, pinjamkan saya uang itu. Saya berjanji akan bekerja seumur hidup untuk menggantinya." Keheningan melanda meja utama. Detik berikutnya, tawa meledak. Tuan muda, Zhou Tian, pria tampan dengan setelan Armani yang duduk di sebelah Wang Meiling, tertawa paling keras. Dia memutar gelas anggur merah di tangannya dengan gaya angkuh. 500 juta? Hei, sampah tak berguna. Kau pikir keluarga Su itu bank pribadimu? Selama 3 tahun kau hanya makan dan tidur di rumah Su Qing tanpa menghasilkan 1 sen pun? Sekarang kau berani minta uang? Wajah Lin Feng memanas. "Tuan Zhao, ini urusan keluarga kami." "Keluarga?" Wang Meiling mendengus kasar. Dia berdiri, mengambil segelas wine penuh dari meja. "Kau bukan keluarga. Kau hanya parasit yang menempel pada putriku Su Qing. Kau adalah aib terbesar dalam hidupku." Biur, cairan merah pekat menyiram wajah Lin Feng, membasahi kemeja putihnya yang sudah kusam, menetes hingga ke lantai marmer yang mengkilap. Aroma alkohol menyengat hidung. Tamu-tamu di sekitar mereka terkesiap, lalu mulai berbisik-bisik sambil menutupi mulut dengan kipas tangan. Lin Feng tidak bergerak. Cairan anggur itu terasa dingin di kulit, tapi tidak sedingin hatinya saat ini. Dia mengepalkan tangan erat-erat hingga kuku menancap ke daging telapak tangan. "Lihatlah dirimu." Cibir Zhou Tian bangkit dari duduknya. Pria kaya itu mengeluarkan sebuah kotak bludru biru. "Bibi Wang, lupakan sampah ini. Lihat apa yang saya bawa untuk ulang tahun Bibi." Zhou Tian membuka kotak itu. Sebuah patung Buddha dari giok murni berkilauan di bawah cahaya lampu. "Astaga, ini giok Hetian," seru seorang tamu. "Harganya pasti miliaran." Mata Wang Meiling berbinar rakus. Wanita itu segera menyambar kotak dari tangan Zhou Tian. "Oh, Tuan muda Zhou memang menantu idaman. Tidak seperti si pecundang ini." Dia menunjuk Lin Feng dengan telunjuk yang dihiasi cincin berlian.
Dengar baik-baik, Lin Feng. Aku tidak akan memberikan sepeser pun untuk ibumu yang penyakitan itu. Lebih baik uangku kubuang ke laut daripada kuberikan padamu. Sekarang, pergi. Kau membuat udara di sini bau kemiskinan. Tapi ibu, pergi, teriak Wang Meiling histeris. Satpam, seret sampah ini keluar. Dua orang penjaga bertubuh kekar segera mencengkeram lengan Lin Feng. Tanpa bisa melawan, tubuh kurusnya diseret melintasi ruangan mewah itu. Di pintu keluar, dia sempat melihat Su Qing, istrinya, baru saja masuk. Mata indah wanita itu membelalak melihat suaminya diperlakukan seperti binatang. Lin Feng, teriak Su Qing. Namun, kerumunan tamu menghalanginya. Lin Feng dilempar ke trotoar aspal yang basah oleh hujan. Tubuhnya menghantam genangan air kotor. Pintu hotel tertutup, meredam suara musik dan tawa yang mengejek nasibnya. Dia sendirian, basah kuyup, dipermalukan, dan putus asa. Ponsel butut di saku celananya bergetar. Sebuah notifikasi pesan masuk. Layar retak itu menyala redup di tengah kegelapan malam. Lin Feng membukanya dengan tangan gemetar. Itu bukan pesan dari rumah sakit. Itu adalah sebuah pesan singkat dari nomor yang terdiri dari deretan angka 0. Pengasingan selesai. Ujian kesabaran telah lulus. Seluruh aset dan otoritas keluarga Lin atas nama Tuan Muda Lin Feng telah diaktifkan kembali. Saldo saat ini tidak terbatas. Di bawah guyuran hujan deras, sudut bibir Lin Feng terangkat. Sebuah senyum dingin yang belum pernah dilihat siapapun selama 3 tahun terakhir perlahan terukir di wajahnya. Naga yang tertidur telah bangun. Rumah sakit umum pusat Jiangbei riuh rendah. Meski jarum jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, bau obat-obatan dan karbol menyengat hidung, bercampur dengan aroma keputusasaan yang menguap dari para keluarga pasien di ruang tunggu. Lin Feng berlari menyusuri lorong panjang dengan pakaian yang masih basah kuyup. Noda anggur di kemejanya sudah mengering, meninggalkan bercak merah gelap yang menyerupai darah kering. Tatapan orang-orang yang berpapasan dengannya penuh curiga, mengira pemuda ini adalah gelandangan atau orang gila yang nyasar. Namun, langkah kaki Lin Feng tidak goyah sedikit pun. Di depan ruang ICU, seorang perawat bertubuh gemuk dengan wajah masam sudah berdiri sambil memegang papan klip. Begitu melihat Lin Feng, wanita itu langsung berkacak pinggang. Akhirnya kau datang juga, semprot perawat itu tanpa basa-basi. Kami sudah memberikan toleransi waktu 2 jam. Karena kau tidak mentransfer uang deposit, dokter kepala sudah memerintahkan untuk mencabut alat bantu napas ibumu 10 menit lagi. Jantung Lin Feng serasa berhenti berdetak. Jangan sentuh ibuku. Saya akan bayar. Saya akan bayar. Semuanya sekarang. Perawat itu mendengus. Matanya menyapu penampilan Lin Feng dari ujung rambut yang lepek hingga sepatu kets yang jebol. Bayar pakai apa, Daun? Dengar ya. Biaya operasi dan perawatan pasca operasi totalnya naik jadi 700 juta. Karena komplikasi, orang miskin sepertimu menjual ginjal pun tak akan cukup. Di mana kasirnya? Suara Lin Feng berubah rendah, dingin, dan penuh penekanan. Tidak ada lagi nada memohon seperti yang dia tunjukkan pada ibu mertuanya. Perawat itu tersentak pelan, merasakan aura intimidasi yang tiba-tiba muncul. Namun dia segera menepisnya. Di ujung lorong. Tapi, jangan salahkan aku. Kalau petugas keamanan mengusirmu karena kartu debitmu ditolak. Tanpa menjawab, Lin Feng berbalik dan melangkah cepat menuju loket pembayaran. Di sana, seorang petugas administrasi muda sedang sibuk dengan komputernya. Bayar tagihan untuk pasien kamar ke-305 atas nama Ibu Lin, ucap Lin Feng sambil menyodorkan sebuah kartu hitam pekat. Kartu itu berbeda dari kartu kredit biasa. Bahannya terbuat dari logam titanium murni yang dingin, dengan ukiran naga emas melingkar di tengahnya. Tidak ada nomor seri, tidak ada logo bank, hanya ada satu chip emas yang berkilau misterius. Petugas administrasi itu
mengerutkan kening. Dia belum pernah melihat kartu semacam ini seumur hidupnya. "Maaf Tuan, kami tidak menerima kartu mainan." "Gesek saja," potong Lin Fung. Tatapannya tajam setajam pedang. Terintimidasi, petugas itu dengan ragu memasukkan kartu tersebut ke mesin edisi. Jarinya gemetar saat mengetikkan nominal 700 juta rupiah. Dalam hati, dia yakin mesin itu akan berbunyi error dan menolak transaksi. Bip, layar mesin edisi menyala hijau terang. Struk pembayaran keluar dengan suara berderit panjang. Transaksi berhasil. Otorisasi VVIP Global, Grup Langit. Mata petugas itu terbelalak hingga hampir keluar dari rongganya. 700 juta terbayar lunas dalam 1 detik tanpa verifikasi PIN. Siapa sebenarnya pemuda berpenampilan gembel ini? Belum sempat petugas itu mengembalikan kartu, pintu ruangan direktur rumah sakit di belakang loket terbuka lebar. Seorang pria tua berjas putih berlari keluar dengan napas terengah-engah, diikuti oleh beberapa dokter senior. Itu adalah Direktur Jong, orang nomor 1 di rumah sakit ini. Sistem perbankan rumah sakit terhubung langsung dengan alarm prioritas. Pembayaran menggunakan Black Dragon Card, kartu yang hanya dimiliki oleh 10 orang terkaya di dunia, langsung memicu peringatan merah di kantor direktur. Direktur Jong memindai area lobi dengan panik. Lalu matanya terkunci pada sosok Lin Fung dan kartu hitam di tangannya. Wajah tua itu memucat. Dia bergegas menghampiri Lin Fung dan membungkuk 90 derajat. Sebuah pemandangan yang membuat seluruh staf dan pengunjung rumah sakit ternganga. "Tuan, Tuan besar?" Suara Direktur Jong bergetar hebat. "Saya tidak tahu kedatangan Anda. Maafkan kelalaian kami." "Saya Jong Wei, direktur rumah sakit ini." Lin Fang mengambil kembali kartunya dan menyimpannya di saku celana basahnya. Wajahnya datar, tanpa ekspresi. "Ibuku di kamar ke-305. Perawat bilang alatnya mau dicabut." Direktur Jong merasa lututnya lemas. Jika keluarga pemilik Black Dragon Card meninggal karena kelalaian rumah sakitnya, besok pagi tempat ini pasti sudah rata dengan tanah. "Itu kesalahpahaman. Kesalahpahaman besar," teriak Direktur Jong. Keringat dingin membanjiri dahinya. Dia menoleh ke arah dokter senior di belakangnya. "Siapkan tim spesialis terbaik sekarang juga. Pindahkan Ibu Lin ke kamar VVIP Presidential Suite. Gunakan peralatan paling canggih yang kita punya. Jika terjadi sesuatu pada pasien, kalian semua saya pecat." Para dokter berlarian panik melaksanakan perintah. Perawat gemuk yang tadi menghina Lin Fung kini berdiri mematung di sudut lorong. Wajahnya putih puncat, seperti mayat saat melihat Direktur Jong memperlakukan si miskin itu bagaikan dewa. "Tuan," bisik Direktur Jong hati-hati. "Apakah ada hal lain yang bisa saya bantu?" "Rahasiakan identitas saya," ujar Lin Fung dingin. "Dan pastikan ibuku sembuh total." "Baik, baik. Sesuai perintah Anda." Setelah memastikan ibunya mendapatkan perawatan terbaik, Lin Fung meninggalkan rumah sakit. Hujan sudah berhenti, menyisakan udara malam yang menusuk tulang. Namun, tugasnya malam ini belum selesai. Dia harus pulang. Pulang ke neraka yang disebut rumah keluarga Su. Saat Lin Fung membuka pintu villa keluarga Su, ruang tamu tampak gelap. Hanya ada satu lampu meja yang menyala remang-remang. Di sofa, sesosok wanita ramping duduk memeluk lutut. Bahunya berguncang pelan. Isak tangis tertahan terdengar memilukan hati. Itu Su Qing, istrinya, wanita tercantik di Jiangbei yang dulu dikejar ribuan pria, namun berakhir menikah dengan dirinya karena wasiat mendiang kakek Su. Mendengar pintu terbuka, Su Qing mengangkat wajahnya. Matanya sembab, riasan wajahnya luntur oleh air mata. "Kau dari mana saja?" tanya Su Qing parau. Tidak ada kemarahan dalam suaranya, hanya kelelahan yang amat sangat. Lin Fung mendekat, ingin memeluk istrinya. Tapi dia sadar, dirinya kotor dan bau. Dia berhenti 2 langkah di depan sofa.
Rumah sakit, ibu sudah ditangani. Sucing menghela napas lega. Lalu kembali menunduk. Syukurlah. Setidaknya ada satu kabar baik hari ini. Kenapa kau menangis? Tanya Lin Fung lembut. Apakah karena kejadian di pesta tadi? Bukan hanya itu. Sucing menggeleng lemah. Dia menunjuk tumpukan dokumen di atas meja. Perusahaan Qing Beauty habis, Lin Fung. Tuan Muda Zhao memblokir semua pemasok bahan baku kosmetik kami. Dia bilang, dia akan membuka blokirnya jika aku menceraikanmu dan menikah dengannya. Rahang Lin Fung mengeras. Kilatan berbahaya melintas di matanya, namun tersembunyi oleh kegelapan ruangan. Zhao Tian, lagi-lagi nama itu. Apa yang akan kau lakukan? Tanya Lin Fung. Sucing menatap mata suaminya, lekat-lekat, meski dunia menyebut Lin Fung sampah. Wanita ini tidak pernah sekalipun mengajukan cerai. Aku tidak akan menjual diriku. Jika perusahaanku bangkrut, biarlah bangkrut. Kita bisa mulai dari nol. Mungkin kita bisa jualan bubur ayam atau apalah. Hati Lin Fung bergetar hebat. Di dunia yang penuh kepalsuan ini, Sucing adalah satu-satunya berlian murni. Wanita ini rela kehilangan status sosialnya demi mempertahankan suami yang dianggap tidak berguna. Kau tidak perlu jualan bubur, Qing, ucap Lin Fung pelan, namun penuh keyakinan. Tidurlah. Besok pagi, saat matahari terbit, semua masalahmu akan selesai. Sucing tersenyum getir, mengira suaminya hanya sedang menghibur diri. Dia bangkit dan berjalan gontai menuju kamar tidur, meninggalkan Lin Fung sendirian di ruang tamu. Setelah pintu kamar tertutup, Lin Fung mengeluarkan ponselnya. Dia menekan satu tombol panggil cepat. Halo Tuan Muda. Suara berat dan hormat terdengar dari seberang telepon. Itu adalah Ron, asisten pribadinya, sekaligus tangan kanan grup langit. Ron, suara Lin Fung bergema dingin, memenuhi ruangan yang sunyi itu dengan aura pembunuh. Dalam waktu 12 jam, aku ingin semua pemasok yang memboikot perusahaan istriku dibeli, dan kirimkan hadiah peringatan untuk bisnis keluarga Zhao. Buat saham mereka anjlok 10% saat pembukaan pasar besok. Dimengerti Tuan Muda? Berapa dana yang disiapkan? Lin Fung menatap keluar jendela, memandang langit malam yang mulai menampakkan bintang. Tak terbatas. Hancurkan siapa saja yang membuat istriku menangis. Kawasan luxury auto park Jiangbei adalah surga bagi para pecinta otomotif berkantong tebal. Deretan mobil sport seharga puluhan miliar rupiah terpajang rapi di balik dinding kaca yang jernih, mengundang decak kagum siapa saja yang melintas. Namun, bagi sebagian besar warga biasa, tempat ini adalah wilayah terlarang yang hanya bisa dipandang dari kejauhan. Pagi itu, Lin Fung melangkah santai memasuki showroom mobil impor terbesar di kawasan tersebut. Pakaiannya sudah berganti, tidak lagi basah dan bau seperti malam sebelumnya. Tetapi pemuda itu hanya mengenakan kaos polo seharga Rp50.000 dan celana jeans pudar. Di tengah kemewahan lantai marmer dan bau kulit jok mobil yang mahal, penampilannya tampak sangat tidak pada tempatnya. Beberapa pramuniaga wanita yang berdiri di dekat pintu masuk saling bertukar pandang, lalu memalingkan wajah dengan sinis. Tidak ada satupun yang berniat menyambut. Mereka sudah terlatih menilai dompet pelanggan hanya dari sepatu yang dipakai. Dan sepatu kets Lin Fung jelas berteriak miskin. Permisi? Suara Lin Fung memecah keheningan, menatap seorang pramuniaga berwajah menor. Saya ingin melihat mobil yang cocok untuk wanita karier. Sesuatu yang nyaman, tapi elegan. Pramuniaga itu, yang namteknya bertuliskan Lily, bahkan tidak repot-repot mengangkat wajah dari ponselnya. Toilet umum ada di seberang jalan. Kami tidak menyediakan air minum gratis di sini. Lin Fung tersenyum tipis, tidak tersinggung. Saya datang untuk membeli mobil, bukan numpang kencing. Lily mendengus kasar, akhirnya meletakkan ponselnya. Tatapannya menelanjangi Lin Fung dari atas ke bawah dengan jijik. Mas,
Ini showroom mobil Eropa. Spionnya saja lebih mahal dari harga dirimu. Jangan buang waktu kami. Pergi sana, ke pasar loak, kalau mau cari kendaraan. Belum sempat Lin Fung membalas, suara tawa yang familiar terdengar dari arah pintu masuk. Wah, lihat siapa yang sedang bermimpi di siang bolong. Lin Fung menoleh. Zhao Tian melenggang masuk dengan gaya angkuh. Lengan kirinya merangkul pinggang seorang model muda yang cantik. Di belakang pewaris keluarga Zhao itu, 3 orang pengawal bertubuh besar mengikuti dengan sigap. Lily dan para pramuniaga lain yang tadinya malas-malisan seketika berubah sikap. Mereka berlarian menghampiri Zhao Tian seperti semut melihat gula, membungkuk hormat dengan senyum manis yang dibuat-buat. Selamat datang Tuan Muda Xiao, suatu kehormatan bagi kami, seru Lily dengan suara manja. Zhao Tian tidak mempedulikan sambutan itu. Matanya terkunci pada Lin Fung dengan tatapan mengejek. Kau benar-benar tidak punya malu? Ya, setelah diusir seperti anjing di pesta bibi Wang semalam, sekarang kau berani masuk ke tempat elit seperti ini? Mau apa? Mengemis recehan pada pelanggan kaya. Model di sebelah Zhao Tian menutup hidungnya dengan gaya berlebihan. Sayang, siapa gembel ini? Usir saja dia. Merusak pemandangan. Dia adalah suami sepupu Sucing yang terkenal itu, jawab Zhao Tian sambil tertawa. Si benalu, legendaris kota Jiangbei. Namanya Lin Fung. Zhao Tian kemudian melangkah mendekati sebuah Porsche 911 merah menyala yang dipajang di tengah ruangan. Pria itu menepuk kap mobil tersebut dengan bangga. Lily, bungkus mobil ini. Aku ingin memberikannya pada pacar baruku sebagai mainan akhir pekan. Siap, Tuan Muda. Pilihan Anda luar biasa. Lily berseru girang, segera menyiapkan mesin edisi. Harganya 4 miliar rupiah. Zhao Tian melirik Lin Fung dengan tatapan merendahkan. Lihat itu, Lin Fung. Ini yang disebut daya beli. Kau bekerja 1000 tahun pun tidak akan bisa menyentuh ban mobil ini. Saran saya, pulanglah. Cuci piring atau pijat kaki mertuamu. Siapa tahu diberi uang jajan. Lin Fung hanya berdiri diam. Tangannya bersedekap di dada. Tatapannya menyapu seisi ruangan. Melihat deretan mobil mewah yang berjejer. Ferrari, Lamborghini, McLaren, Aston Martin. Total ada sekitar 20 mobil di lantai pameran itu. Hanya beli satu? Tanya Lin Fung tiba-tiba dengan nada datar. Kupikir keluarga Zhao itu kaya raya. Ternyata pelit juga. Keheningan melanda ruangan. Zhao Tian terbelalak. Wajahnya memerah karena marah. Apa kau bilang? Kau menghinaku? Sampah miskin, membeli satu mobil itu gaya orang biasa. Lanjut Lin Fung, tenang. Dia menoleh pada manajer showroom yang baru saja keluar dari ruangan karena mendengar keributan. Pak manajer, berapa total harga semua mobil yang ada di lantai ini? Manajer itu, seorang pria botak berkacamata, tampak bingung. Dia memandang Lin Fung, lalu memandang Zhao Tian, mencoba membaca situasi. Maksud Anda, semua unit display totalnya ada 20 unit. Termasuk Bugatti edisi terbatas di pojok sana. Nilainya sekitar 150 miliar rupiah. Oke, jawab Lin Fung singkat. Dia merogoh saku celananya dan mengeluarkan kartu naga hitam miliknya. Saya ambil semuanya. Tawa Zhao Tian meledak. Begitu keras hingga menggema ke seluruh ruangan. Hahaha, kau sudah gila. Stres karena miskin membuat otakmu konslet. 150 miliar? Kau bahkan tidak punya 150 perak. Lily ikut mencibir. Sudahlah, Pak Manajer, panggil Satpam saja. Orang ini cuma cari sensasi. Tanpa mempedulikan cemoohan itu, Lin Fung melemparkan kartu hitamnya ke arah manajer. Kartu logam itu melayang di udara dan ditangkap dengan refleks oleh sang manajer. Berat dan dinginnya kartu itu membuat tangan si manajer gemetar. Gesek, perintah Lin Fung. Tanpa sandi, didorong rasa penasaran dan sedikit ketakutan,
Melihat sorot mata tajam pemuda itu, manajer berjalan menuju meja kasir. Zhao Tian mengikuti di belakangnya, siap untuk menertawakan momen ketika transaksi itu ditolak. Kalau transaksinya gagal, ancam Zhao Tian, aku akan mematahkan kaki si brengsek ini di sini juga. Manajer memasukkan kartu ke mesin. Hening. Bip, struk panjang keluar dari mesin. Transaksi berhasil. Total Rp 150 miliar. Mata manajer itu melotot seolah hendak copot. Lututnya lemas seketika. Lili menjatuhkan papan jalan yang dipegangnya. Zhao Tian, yang berdiri di samping meja kasir, mematung dengan mulut terbuka lebar, seakan ada lalat yang bisa masuk kapan saja. Wajah sombongnya runtuh, berganti dengan kepucatan yang mengerikan. Tidak mungkin, desis Zhao Tian. Mesinnya pasti rusak. Bagaimana mungkin sampah ini punya uang sebanyak itu? Lin Feng berjalan santai, mengambil kembali kartunya. Dia menepuk bahu Zhao Tian pelan, tapi tepukan itu terasa berat bagi mental sang tuan muda. Zhao Tian, kau bilang tadi mobil merah itu untuk mainan pacarmu? Lin Feng menunjuk Porsche yang tadi dipilih Zhao. Sayang sekali, sekarang mobil itu milikku. Lin Feng kemudian menoleh pada manajer yang masih syok. Kirim semua mobil ini ke alamat perusahaan Grup Langit. Jadikan mobil-mobil ini kendaraan operasional untuk staf kebersihan dan pengantar surat, biar mereka nyaman saat bekerja. Apa? Lili menjerit histeris. Mobil sport untuk tukang sapu? Kenapa? Tidak boleh. Lin Feng mengangkat alis. Uangku, aturanku. Pemuda itu kemudian berbalik dan berjalan keluar, meninggalkan Zhao Tian yang masih terpaku dalam penghinaan terbesar seumur hidupnya. Di hadapan si pemboros Lin Feng, kekayaan Zhao Tian hari ini tak lebih dari sekadar uang receh.